Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat yang baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seberapa pentingnya mempelajari ilmu tajwid bagi kita seorang muslim yang baik. Pertama-tama di sini saya akan membahas apakah hukumnya mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu sendiri ialah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah apabila di dalam satu daerah sudah ada yang ahli dalam ilmu tajwid itu sendiri, maka gugur kewajiban untuk sahabat yang lain. Tetapi jika di dalam satu daerah tidak ada satu orang pun yang mempelajari, memahami ataupun ahli dalam ilmu tajwid, maka satu daerah tersebut menanggung dosa. Nah, akan tetapi mempraktekkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran, hukumnya adalah fardu ain. Setiap umat Islam wajib membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah tajwid, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah melalui para sahabat, melalui para imam-imam, dan sampai pada kita. Nah, sahabat, hukum fardu ain tadi diambil dari firman Allah di Quran surat Muzammil ayat 4 yang berbunyi Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah Subhanahu wa taala berfirman Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an dengan cara tartil. Apa itu tartil? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berpendapat bahwasannya tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidi di setiap hurufnya, baik dari makharijul huruf, baik dari matnya, panjang pendeknya, dan juga wa ma'rifatul wukuf, dan tahu di mana saat harus waqaf, di mana saat harus wasal. Waqaf itu berhenti, wasal itu untuk menyambung, seperti itu. Kemudian di dalam hadis Nabi juga beliau bersabda bahwasanya Rasulullah SAW ya'murukum ayyaqra'a kullu rajulin minkum kama ulima. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kalian agar setiap orang di antara kalian membaca seperti apa yang diajarkan, membaca seperti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Dan baginda Nabi mengajarkan bagaimana membaca Quran dengan baik dan benar. Baginda Nabi mengajarkan membaca Al-Quran dengan tartil, hayati dari setiap bacaannya, kemudian meresapi dari setiap makna yang terkandung di dalamnya. Jadi ada dua dalilnya kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama dalam dalil Al-Quran, kemudian di dalam dalil hadis, dan juga yang ketiga ijma para ulama. Jadi para ulama sepakat, umat ini sepakat bahwasannya dalam membaca Al-Quran kita harus sesuai dengan tartil, kita harus sesuai dengan tajwid agar kita bisa mendapatkan fadilah-fadilah dari Quran itu sendiri. Karena apabila seseorang membaca dengan asal-asalan, apabila seseorang membaca dengan tidak menghayati setiap makna yang terkandung di dalamnya, bacanya tergesa-gesa, bukan pahala yang ia dapatkan, akan tetapi naudzubillah malah dosa. Di sini dijelaskan bahwasanya Imam Jazari, beliau menerangkan di dalam kitabnya Al-Jazariyah, yaitu wal akhdhu bit tajwini hatmun lazimun man lam yusahhihil qur'ana athimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Yang artinya menerapkan atau mempraktikkan tajwid adalah suatu yang wajib dan harus. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan sahih, dengan bagus, dengan baik dan benar, maka ia berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan tajwid. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan tajwid.
Jadi kita nggak bisa baca asal-asalan, kita nggak boleh baca tergesa-gesa, harus dengan sesuai tajwid, harus dengan sesuai tartil sebagaimana yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, kemudian lewat para sahabat, lewat para ulama sampai kepada kita. Nah, alhamdulillah teman-teman, ada 3 kesimpulan dari pembahasan video kali ini, yaitu bagaimana pentingnya mempelajari ilmu tajwid, kemudian dilihat dari dalil Al-Quran, dalil hadis, dan juga dalil ijma atau kesepakatan para ulama. Insya Allah pada pertemuan depan atau pada video selanjutnya kita akan membahas bagaimana ilmu tajwid dari mulai makharijul huruf, hukum nun mati, tanwin, kemudian banyak lagi. Cukup sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.